Halo guys, balik lagi di podcast BNB bersama gua Rama Sims. Dan gue Odo. Di sini kita akan membahas film-film entertain dan yang lagi viral. Betul sekali, seperti biasa ya, game, musik, dan lain-lain. Dan terima kasih juga yang udah nonton dan mendengar BNB podcast kita yang Episode 1 ya. Kita ada di episode kedua. Dan kita mau ngomongin tentang film juga. Di film 2020. Wow. Film dari Hollywood. Dan itu double genre atau multi genre ya Pak ya? Wow, luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara soal film perang, identik dengan tentara-tentara, tembak-tembakan, tembak-tembakan, gitu kan. Kali ini Hollywood berusaha menunjukkan sesuatu yang berbeda pada kalian, yaitu dicampur dengan setan. Film horor. Dan ternyata itu sebenarnya double genre atau multi genre itu bukan suatu hal yang baru Betul sekali. di dunia ya, di dunia perfilman. Soalnya di tahun 2004 sama 2008 itu, Bro, itu udah ada yang bikin, yaitu perfilman Korea. Judulnya itu Airpoint sama Guard Post 506. Guard Post 506. Nah, jadi yang pertama kita mau bahas itu film yang 2020 ini nih. Yang judulnya Ghost of War. Ghost of War. Ghost of War ini keluar bulan Juni kemarin. Ya. Lagi saat PSBB. Lagi saat PSBB tuh. Jadi kita kemarin nih baru nonton ya. Kita baru nonton kemarin-kemarin ini. Ya. Cuman kita mau bahas untuk kalian para movie lover, pencinta film yang mendengarkan BNB podcast. Jadi filmnya itu dibintangi sama 5 orang bintang utama ya. 5 bintang. Brenton Thwaites jadi Chris, terus Theo Rossi jadi Kirk, Kyle Gallner jadi Tappert ya Pak. Terus Alan Ritchson jadi Baci. Terus Skylar Austin jadi Eugene. Ini pemeran utamanya ini si Chris ini. Ini yang main film Pirates of Caribbean yang terakhir. Yang jadi anaknya si anaknya Will. Yang jadi anaknya si Will. Oke. Tahu tuh Pak. Jadi kita langsung aja ke sinopsisnya ya, sinopsis tentang dari bagaimana film sih kisahnya nih Pak? Ghost of War. Kebetulan berat gue ini selain penggemar horor, dia juga pemerhati film-film. Coba kayak gimana Pak ceritanya? Jadi dari awal gue udah tahu film ini udah double genre ya dari awal udah double genre, yaitu horor sama perang. Jadi dari pertama film mulai itu terlihat seperti film dari Saving Private Ryan, terus filmnya bukan Tears of the Sun ya, Tears of the Sun itu udah keterlaluan. Wind Talkers. Ya kayak Wind Talkers ya, kalau Tears of the Sun udah terlalu kayak perang banget itu Pak. yang main Bruce Willis ya Pak. Jadi ada sekumpulan orang. Jadi ada 5 orang tentara berjalan di bukan padang savana tapi padang rumput. Mereka mau ngapain Pak? Mereka berjalan untuk dari poin ke poin. Dari poin-poin. Jadi kalau dilihat itu si 5 orang ini jalan di padang rumput Prancis ya Pak, di gunung-gunung, pegunungan tuh ya. Jadi keadaannya itu sama seperti film-film perang lainnya kayak Saving Private Ryan. Jadi benar-benar sama lah ya, atmosfernya sama, ini sama gitu. Terus scene pertamanya itu dia ketemu sama mobil Jerman. Jadi di sini nih kondisinya atau menggambarkan tentang Perang Dunia Kedua tahun 1944. Jadi Dunia Kedua ya. Jadi Jerman waktu itu udah kalah ya. Tahun 44 itu udah mau kalah. Dan keadaannya ini ada di Prancis. 45 jadi itu settingnya kan ada di Prancis. Di bom si itu. D-Day yang D-Day. Prancis ya. Prancis itu hancur kan? Prancis hancur. Jadi ini bener-bener deh ke penyajian pertama film ini nih bener-bener kayak film perang banget. Jadi pertama kali scene pertama itu dia naruh bom, tiba-tiba ada mobil Jerman, mobil jeep terbuka lewat bom itu dan meledak. Terus orang-orang yang ada di mobil itu pada buyar kan Pak? Mencar karena meledak lah terus. Terusnya nyamperin, nyamperin. Nah terus 5 orang ini ada yang langsung nembak seperti halnya film-film perang. Jadi
kekejian atau kekejaman di film-film perang sesuai dengan individunya ya. Jadi ada yang nembak langsung ke kepala itu kan. Terus ada yang mencuri kesempatan dalam kesempitan, ngambil gigi emas di prajurit tentara Jerman ya. Terus ada yang si Baci ini nantang tentara Jerman yang masih selamat. Ternyata tentara Jermannya ini lebih jago dari si Baci. Si Bacinya ini nggak dipukulin. Jadi si Bacinya ini terlihat, jadi kan mereka orang Amerika ya. Tapi si Bacinya ini terlihat seperti orang Jerman. Rambutnya pirang, terus badannya putih banget. Itu kan sudah orang Jerman. Jadi kayaknya ini kok kayak orang Jerman lawan orang Jerman gitu kan. Terus si Bacinya ini karena kalah sama si tentara Jerman ini tembak. Curang dong itu ya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke poin. Akhirnya terus scene selanjutnya itu mereka ada di depan sebuah rumah mansion atau cetu ya, kalau orang Prancis apa sih bilang cetu ya. Cetu yang bener-bener luas, gede kayak ya. Kerajaan kecil. Terus di depannya itu ada taman, ada statue yang warna apa? Putih. Tertata, iya putih sama gentengnya biru. Tertata statue-nya tuh atau patung-patungnya tertata rapi. Terus mereka bilang kalau ini kayaknya poin untuk mereka gantian tuh pos penjagaan ya. Iya, estafet. Cuman mereka nggak jelasin kalau mereka mau gantian sama kelompok lain. Terus mereka ketemu sama mobil jeep terbuka juga seperti halnya mobil tentara Jerman tadi. Gua kira itu tadi mobil Jerman juga gitu. Ternyata itu mobil temannya lagi tidur. Terus temannya itu masuk ke dalam rumah untuk ngomong sama komandannya, teman-temannya, bahwa tim yang baru udah muncul, saatnya tim kita udah untuk pergi gitu. Terus di scene selanjutnya ada di dalam rumah tersebut, biasa aja ya, nggak ada atmosfer horor, nggak ada penggambaran yang bener-bener yang kayak gelap atau apa, atau mungkin mereka pengen antitesis, tapi belum intens di situ horornya. Jadi di dalam itu mereka ada yang ngomong, wah kita bisa balik nih ya, tapi ini dalam subtitle Indonesia ya. Kita bisa balik nih, kita bisa ke poin selanjutnya ya. Jadi kalau mungkin perang kayak gitu ya, dari kalau tim yang satu udah dudukin poin yang ini, yang tim yang sebelumnya akan ke poin selanjutnya gitu. Terus begitu. Terus si Nia bilang, salah satu yang tentara yang sebelumnya itu bilang, di sini banyak cerita katanya. Terus yang si Bacinya ngomong kan, cerita apaan? Terus si Clarknya ini ngomong, ya udah cerita aja, nggak apa-apa kok. Cerita apa? Cuma yang mereka main kode-kodean sama teman lainnya ya. Ya udah cerita aja katanya. Enggak, itu si Baci ngomong, itu radio kok dibawa-bawa bisa dipakai katanya. Oh ini udah rusak. Ya udah tinggal aja di sini, ada yang bisa benerin kok. Ada yang bisa benerin katanya. Si yang bisa benerin ini si Tappert ya. Yang kacamata bukan? Iya, yang kacamata, yang kumisan ya. Oh, yang kumisan. Yang kumisan, yang kacamata Eugene. Kayaknya yang benerin Eugene deh. Eugene yang benerin. Akhirnya bener tuh radionya. Akhirnya si tentara yang sebelumnya itu pulang dengan terpontang-panting ya. Dilihat kayaknya mereka mobilnya itu cepet-cepet, mobil jeep yang terbuka itu cepet-cepet jalan. Terus selanjutnya mereka observasi ke dalam rumah. Seperti biasa ya. Pada saat observasi ke dalam rumah itu filmnya itu udah mulai di waktu 20 menitan itu mulai dibangun tuh serem. Intensnya musiknya mungkin atau atmosfernya. Ada scene apa Pak yang kayaknya sinematografinya scene apa yang konyol tuh. Ya, jadi di sini bagi gua ada scene di mana mereka menemukan ruangan di situ, ruangan baca atau ruangan kumpul. Soalnya ada bangku tersusun rapi, ada rak buku, ada tempat perapian. Dan mereka pada saat duduk di situ ada yang memberikan kode dari api unggun. Dari perapiannya. Kalau soal di Indonesia nggak ada perapian kayak gitu ya. Kode kayak gimana nih? Jadi kita sebutnya api unggun. Jadi morse yang kode morse yang dihentakkan kaki gitu loh Pak, kayak tup gitu. Dari awal gua udah bilang apa tuh? Tapi mereka nggak berpikir kalau itu orang, apa mereka langsung orang nih selidikin itu? Enggak, mereka ngeliat ke atas kan. Pasti kan mereka kan logika lah ya. Tentara nggak mungkin berpikir seperti halnya kita gitu kan, yang berpikir kayak takut apa ada anggota bunyi apaan tuh gitu yang kan. Sebelumnya ketinggalan. Apalagi kalau alay kan,
bunyi apaan tuh, kabur ah gitu kan. Ya, Kalau alay. kan ini tentara ya. Jadi pada saat itu tiba-tiba Eugene ngambil buku dan mencatat. Kayaknya Eugene ya yang kacamata dokter udah terbiasa dengan hal-hal yang hentakan-hentakan kaki atau ambien-ambien yang punya tek 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 itu dilihat kalau itu Morse kayaknya. Di situ ya kalau gua berpikir kayak mana ini kayaknya udah nggak beres nih, tapi gua ikutin aja filmnya. Jadi pada saat atmosfernya bagus sih ya. Dia langsung ngomong gini, sandi Morse-nya langsung tertera gitu ya Pak, udah ketara ada tulisan I have no leg gitu. Saya tidak punya kaki. Saya tidak punya kaki gitu kan. Apa mungkin ini petunjuk ya? Ya itu kan gua bilang petunjuk untuk sesuatu kali. Petunjuk ya petunjuk. Terus pada saat itu ya disuruh lah ya sama gua di sini dari awal gua nggak tahu dia komandannya yang mana, ternyata komandannya itu yang si Chris atau Brandon Thwaites ya Pak ya. Dia tinggal di Wates kan. Thwaites ya. Ini ternyata komandannya itu, padahal dia masih muda, paling muda di sana, ternyata itu komandannya. Apa yang dia bilang? Akhirnya dia nyuruh si Eugene untuk ke bawah, ke basement, untuk nyari konsumsi, lapar kali ya. Konsumsi. Terus yang si ini disuruh, yang si Tappert ini disuruh ke atas untuk meriksa. Pada saat ke bawah, scene selanjutnya ini Eugene yang menuju ke bawah. Di bawah itu Eugene ketemu sama foto pemilik rumah. Pemilik rumah mansion itu ya. Mansion itu di situ diperlihatkan sebuah foto yang menggambarkan ayahnya lagi duduk di tengah. Dan istrinya duduk di bagian di sebelah kiri ayahnya dan anak-anaknya di sebelah ada berapa kanan. Anaknya ada 2, putra dan putri. Putranya itu kayak seumuran 8 tahun atau 10 tahun dan putrinya itu udah ABG ya Pak. ABG udah tamat-tamat SMA atau SMA kelas 2 gitu loh. Cabe. Terus di situ udah atmosfer ya Pak ya. Soalnya Eugene di situ kan mau ngeliat, terus dia mau smoking ya Pak, mau ngerokok. Tiba-tiba api, pas nyalain api, di belakang ada yang muncul. Gitu ya. Merinding lapar, merinding ketinggian. Terus pas merinding, soalnya di situ kan gue udah bilang udah 2 ya hal yang ada ya. Bapak lagi koleksi ya, mulai ngumpulin dulu. Oh no. Terus soalnya atmosfernya udah dibangun sih, dari awal udah dibangun, kayak udah bagus banget pada saat Eugene-nya udah masuk ke basement gitu kan. Akhirnya dia nemuin juga buku jurnal dari ayahnya maksudnya kayak diary gitu ya? Diary yang tulisannya itu dalam bahasa Prancis. Gitu, dalam bahasa Prancis. Dia mulai baca tapi ada yang hilang di bagian akhirnya. Ini udah sebuah clue atau detail film. Bukan. Detail film yang menuju ke twist dan reveal yang B ya. Oke. Bodoh. Ya. Kirain biasa aja. Terus ke scene selanjutnya digambarkan si Tappert yang ada di atas, yang kumisan tuh Tappert ke atas, dia lagi ngelihat ke atas. Lagi ngelihat ke atas. Maksudnya ngeliat ke langit atau ke langit? Lagi ngelihat ke atas. Lagi ngelihat dari genteng. Soalnya dia disuruh ke genteng meriksa bagian atas ya, genteng. Sniper, jadi ngawasin kayak di mercusuar gitu Pak. Iya, betul. Ngawasin dari atas, jauh. Ada yang datang nggak gitu? Kelihatan dari jauh. Ternyata gua nggak ngudeng atau nggak fokus. Ternyata si Tappert ini tahu informasi kalau ada 50 orang tentara Jerman yang menuju ke setu itu ke mansion itu. Radio kali ya? Ya mungkin lewat radio, soalnya dia dapat radio kan, dari dapat radio yang udah dibenerin sama si Eugene. Akhirnya dia ngomong kalau ada tentara yang mau datang ke sini nih, gimana nih, katanya gitu. Terus scene selanjutnya itu ya si Tappert ngomong sama itu kan, sama teman-temannya. Terus kata si Chris bilang, ya kita bertahan di sini. Soalnya kalau seorang tentara atau komandannya kali ya, padahal masih muda. Komandannya itu si Chris, kalau dia keluar dari poin atau nggak ada di poin pada saat tentara lain yang gantiin itu datang, itu ntar akhirnya akan dihakimi di persidangan militer ya. Dia nggak mau ya. Akhirnya dia nggak mau keluar, mereka nggak mau keluar untuk pertahanan di situ. Padahal bodoh ya, kalau 50 tentara lawan 5 kan 1 banding
10 kan, 1 banding 10 ya, bisa dibilang 1 banding 10 ya. 1 banding 100, 1 banding Apa nih, Pak? 5 orang lawan 50 orang, 1 banding 100. Tentara khusus. Iya, 50 orang Jerman menuju ke Setu. Jadi pada saat malam hari bener deh tentara Jerman itu datang. Akhirnya datang nih ya malam-malam ya. Ya, tentara Jerman itu datang. Tapi sorry gue potong. Jadi di sini kan karena gue lagi ngoleksi hal-hal yang menurut gue di film horor itu kayaknya nggak penting banget. Okay. Jadi pada saat si Tappert sebelum penyerangan tentara Jerman ke malam itu, si Tappert itu melihat sesuatu yang aneh, janggal dari atas, gitu ya. Pas apa lagi nih, nyenter-nyenter sama brand lagi sniper. Ada ada yang lagi ngegantung, ada yang lagi digantung, anak ABG tadi digantung di salah satu statue di salah satu patung gitu. Oh ternyata nggak ada, oh takut ya. Padahal kan nggak ini banget ya, nggak penting banget. Tiba-tiba di belakang, nah itu dapat tuh ya kalau bagi gua, di belakang sana udah dibangun. Di belakang ada yang lewat, Pak. Nah, bentuknya bukan tentara, jadi seluit gitu. Seluit ya Pak, ya, bayangan hitam, bukan hitam sih Pak, jadi biasa aja. Bayangan orang. Oh, gitu. bayangan orang. Gua ada yang lewat tuh. Tapi pas dia teleport balik ada yang gitu. Gitu Pak. Itu kayak nggak banget di tahun 2020 bagi gua sih, nggak banget ya. Komen di bawah kalau yang nonton atau masih denger podcast dari BNB. Okay. Itu nggak banget ya. Terus scene-nya itu selanjutnya ya tadi si tentara Jerman datang. Kebesokannya terus malamnya tentara Jerman datang. Mereka siap-siap lah di situ ya. Mereka menghadang 50 tentara Jerman dengan 5 orang. 4 orang di bawah dan 1 orang si Tappert di atas. Jadi awalnya itu tentara Jerman benar datang Pak, dia datang sama Tappert, terus si Tappert ngasih kode ke bawah kalau tentara Jermannya udah datang. Mereka siap-siap kan, itu situasi malam, tentara Jerman 50 orang datang dengan badan-badan yang sangat besar, tentara Jerman, dan senjata yang lengkap gitu. Kira-kira tentara Jerman tuh mau ngapain Pak? Mau nyerang, mau ngambil rumah itu, mungkin lapar ya. Mau mandi juga kali dia. Ya kan? Pos, jadi pos gitu. Terus yang bikin aneh tuh tentara Jermannya datang 50 orang, terus ngelihat kayak gini Pak, kayak ada orang apa enggak gitu. Ada orang nggak di dalam, ngintip jendela, kalau nggak ada orang mereka pergi gitu. Tadi dulu ngintip jendela gitu kan, ngeliat di dalam gitu kan. Sopan sekali ya. Scene-nya tuh ngeliat ke dalam, terus santuy itu. Pintunya tuh kecek gitu kan Pak, kecek, terus nggak dilihat ada orang, yang di dalam udah panik dong Pak, yang tentara Amerika udah panik kan, udah tegang, di dalam mereka udah tegang kan, kayak apa gitu tegangnya ya. Mati nih gue cuma 55 orang lawan 50 orang. 1 banding 10. Terus tentara Jermannya kayak apa, orang datang ke rumah ngeliat ada orang nih, maling gitu Pak, kayak maling, bukan pengen ngambil rumah itu. Maksudnya ditendang aja pintunya. Gue berpikir seperti itu. Pecahin katanya pang gitu kan. Terus selanjutnya tentara Jerman kacak-kacak pintunya. Terus mereka bilang, udah masuk Jerman ya, nggak ada orang di rumah. Balik kata Pak, kok balik? Nah, balik tuh. Kok balik ya? Jadi tujuan mereka apa? Tujuan mereka ngapain? Jadi cuma hanya lewat. Ada orangnya nggak? Hanya lewat. Terus orangnya? Mereka yang 5 orang itu udah menghela nafas kan Pak. Akhirnya nggak masuk gitu kan. Akhirnya nggak masuk. Ternyata dari atas gedung, dari atas rumah mansion itu, di atas itu ada suara keributan Pak, aduh kupak kan rame itu. Rame sendiri, Harry ya Pak ya, heboh sendiri di atas. Merinding saya Pak, merinding. Memakai kata-kata Harry ya, heboh sendiri ya di atas Harry. Terus si Tappert ngeliat ke samping ini kan, ngeliat ke samping kiri kan, berarti kan ada di mansion sebelah gitu. Jadi ini mansionnya gede banget, setunya tuh gede banget. Terus ya dari 5 orang, dari 5 orang ini, atau Eugene atau si Theo bilang, ngapain tuh orang ngasih kode sama orang Jerman, ternyata si orang Jerman ini tahu kan kalau di situ ada orang kan. Akhirnya masuklah tentara Jerman maksa. Ini maksud gua kenapa dari awal tentara Jerman ini nggak masuk paksa gitu loh.
biasanya kan tentara Jerman ini kan agak sedikit kasar, rebel ya, kalau dia mau masuk aja. Kalau dia mau ngambil aja lah. Kan bangunan di kota Prancis sendiri, di kota Paris sendiri hancur sama dia gitu. Kalau cuman hanya lewat, ngapain dia ke situ gitu. Jadi ngapain dia turun gitu. Ada satu tradisi tentara Jerman kalau nemuin tumpukan mayat, itu sama mereka ditembak lagi. Nah, saking gitu. Gak santunya, ini ada tumpukan mayat nih guys, ditembak lagi untuk mastiin kalau itu udah mati. Jadi di film ini, di film Ghost of War ini tadi, yang gue udah jelasin kenapa tentara Jerman 50 orang itu bertindak tanduk seperti maling, ngeliat jendela, terus buka-buka, terus pas nggak ada orang, balik yuk, nggak ada orang cuy, gitu kan, nggak ada orang cuy, balik. Itu jadi dia cuma pengen ngejelasin kalau si setannya ini usil. Tadinya tuh 5 tentara ini udah selamat dari 50 tentara Jerman, karena tentara Jerman balik, dia bikin keributan. Oh, ada orang di dalam, ya udah paksa keluar. Setannya yang bikin keributan. Setannya, bukan si Tepot. Usil sekali ya? Usil. Ya, padahal kan kalau dia mau masuk aja gitu kan. Cuma pengen ngejelasin kalau setannya usil. Akhirnya masuklah, selanjutnya masuklah tentara Jerman itu 50 orangnya masuk ke dalam. Kemana? Dan ke rumahnya, ke mansion tersebut, ke setuk tersebut. Akhirnya diserang perlawanan ya, dari film horor yang tadinya dibangun horor jadi perang nih. Penyerangan jadi film perang. 5 tentara Amerika lawan 50 tentara Jerman. 50 tentara Jerman. Akhirnya mereka terus-terusan ya. Yang pertama banget nih ya, tentara Jerman ngelempar ini Pak, dinamit atau granat gitu. Tapi dinamit yang panjang. Iya. Gitu ya. Itu jadi, pipe bomb namanya. Pipe bomb ya, 1944 masih itu kan. Lempar, unnecessary lagi nih Pak, si Baci. Apalagi? Dengan Buci. Baci ini dengan rasa sayangnya memeluk bom tersebut. Tuh. Di situ aja, pada saat dia lompat aja, jadi terus dia ngambil si bom tersebut, itu gue udah bilang, kok bego ya. Jadi gitu. saya bingung nih Pak nih. Jadi ada pipe bom dilempar sama tentara Jerman. Terus kan yang lainnya yang paling ngumpet kabur ke belakang kan? Lompat ke belakang. Terus aman dong mereka. Granat katanya gitu kan. Yang pertama lompat Eugene. Granat, karena dia nge-track granat sampai lompat. Aman dong. Lompat gitu. Tapi Baci tiba-tiba ke depan karena dia dihalang sama meja atau apa. Iya. Terus si Baci ini ke depan, gua kira mau ngapain? Ternyata dia meluk granat tersebut. Granat hancur dong. Hancur lah Pak si Baci. Wow. Tangannya pada buntung-buntung 2 ya. Terus ini hancur gitu. Ya kalau gua berpikir kan itu kan hal yang bodoh ya. Iya sih. Itu ngapain kayak gitu kalau mereka mau itu maunya sih plot hole atau twist untuk ke depannya sih. Memang akhirnya jadi twist ke depannya. Terus mulailah penyerangannya Pak ya. Penyerangan yang pertama itu di scene yang selanjutnya si Eugene diserang. Si Eugene diserang ke dalam ruangan. Si Eugene ini masuk ke dalam ruangan baca atau apa. Di situ si Eugene ngumpet di belakang meja. Di belakang sebuah meja. Di belakang meja. Terus ada tentara Jerman yang masuk ke ruangan itu Pak. Masuk ke ruangan tersebut. Si Eugene-nya kan tegang ya Pak. Takutan kan. Terus si Eugene berbalik Pak. Jadi tentara Jerman itu yang kelihatan hanya kakinya. Oh, pas dia balik kakinya doang kelihatan? Enggak, dia kelihatan dari bawah kolong meja tuh. Oh, diintip dari kolong meja kakinya doang sambil bersiul-siul. Tentara Jerman ngapain bersiul-siul ya? Aneh juga ya. Tentara Jerman bawahnya kebapaan Pak, ternyata atasnya keibuan. Waduh, kayak film Dono. Iya, soalnya si Eugene pas balik itu ada ibu-ibu, bentuknya setan. Enggak, ibu-ibu bentuk baju Eropa, bentuknya setan. Mulutnya gede kebuka, teriak. Gitu. Terus gue di sini ya bukannya takut gitu, bukan teriak, gue menghela nafas gitu. Shock Bapak ya? 3 ya Pak. 4 sama yang tadi ya, granat tadi 4. Jadi kayaknya udah dibangun bagus ya. Jadi pertama dia ngeliat dari kolong ada kaki bawa Bapak. Jadi kalau gua lihat tadi ya, kalau bersiul, kalau gua berpikir ini akan lebih bagus kalau bukan ibu-ibu, bukan bawa kebapaan atas keibuan gitu loh. Jadi bawah aja kebapaan, atasnya kosong gitu, nggak ada apa-apa gitu ya.
Terus dia nggak ke bawah lagi, masih ada ngeliat ke bawah. Nggak gitu juga. Unnecessary banget tuh kalau tiba-tiba pas dia lihat atas nggak ada, pas dia bawah nggak ada bawah ada. Itu motor pas jalan emang segitu. Begini gitu kan. Berbalik ya. Berbalik kayak. Jadi di sini gue berpikir kalau itu kakinya aja tapi di atasnya nggak ada, jadi bawahnya aja kebapaan gitu ya, atasnya nggak keibuan. Ini ibu atasnya keibuan terus teriak lagi ibu-ibunya ya. Itu bagi gua empat deh hal yang B gitu ya, hal yang bodoh tuh 4. Akhirnya terus scene selanjutnya ada di sini Kirk ini diserang juga. Kirk masuk ruangan, tentara Jerman masuk ruangan. Betul. Tentara Jerman masuk ruangan, si Kirk-nya ini ngumpet di balik tembok. Di balik tembok. Unnecessary juga kalau 50 orang tentara masuk ke dalam rumah. Oke lah ya, rumah itu besar banget. Tapi nggak masuknya tuh satu-satu, pasti ada yang back di belakang. Ya, gitu. 2-3 gitu ya. Ada yang back di belakang, mungkin sutradara lupa ya. Mungkin sutradara lupa atau pengen bikin scene itu lebih bagus aja gitu. Jadi kalau scene itu, soalnya scene selanjutnya si orang ini, yang tentara Jerman ini, tiba-tiba nyebur ke bathtub, Pak. Oh, dia sendiri pengen mandi. Nyemplung ke bathtub. Pengen mandi. Kepleset apa gimana, Kak? Entah kenapa tiba-tiba dia nyemplung, pengen mandi, terus nggak bisa bangun lagi kan. Dia si tentara Jerman itu nggak bisa bangun lagi. Si Kirk-nya ini kaget tuh. Kok nyemplung. Pengen mandi gitu banget gitu. Sama halnya kaget sama gua gitu, kok tiba-tiba nyemplung terus nggak bisa bangun, dia nggak bisa bangun kan. Terus mati, Pak ya. Kirk-nya kan yang tadi mau nembak kaget kan. Tiba-tiba mati aja gitu. Mati. Tarik setan kali ya. Enggak, dia udah lama nggak mandi, jadi sekalian mandi begitu. Tentara Jerman begitu. Terus scene selanjutnya si Tappert yang tentara Jerman ke atas, belagi juga begitu juga ya, lagi-lagi si tentaranya sendiri lagi ke atas. Pas si Tappertnya lagi siap-siap mau nyerang kan, soalnya ada tentara Jerman di belakang. Pas dia nyerang, si tentara Jerman ini kegantung, Pak, kegantung sendiri. Ya mungkin kalau udah dibangun dari awal ngeri ya. Kok tiba-tiba kegantung, sama keikat. Gimana dia gantung diri, soalnya kan keikat gitu kan. Soalnya kameranya langsung ngezoom ke tali tangan di belakangnya gitu. Ya itu menjelaskan kalau dia tiba-tiba ngegantung dirinya sendiri gitu. Jadi si setan-setan ini ngebantuin dong ya sebenarnya. Bisa dibilang seperti itu. Kenapa ngebantuin si ya mungkin dulu lagi hidupnya di bantai sama orang Jerman. Dendam ya. Tapi enggak juga sih. Akhirnya scene selanjutnya kan mereka berhasil dong. Cuma nembak-nembak sedikit sama dibantuin sama setannya. Akhirnya mereka berhasil ngebunuh 50 orang itu. Tapi dengan mengorbankan temannya si Baci. Nah, keadaannya udah mulai drop lagi tuh, Pak, yang tadinya intens film perang horor yang intens, akhirnya slow down lagi. Dan di slow down itu si yang tersisa itu, 4 orang tersisa itu ke si rapat di dapur. Oke, rapat di dapur itu mereka. Berarti tinggal 4 orang ya, karena bocil kan mati kan? Enggak, belum dong. Rapat dulu. Putung-putung doang. Rapat dulu. Pada saat rapat dulu, ini kayaknya kita udah nggak bisa di sini nih. Kita harus keluar. Tiba-tiba mereka ke si Baci teriak. Dari situ si Baci teriak. Dia ngomong, It isn't real katanya. Ini nggak nyata. Ini nggak nyata. Jadi kayaknya foreshadow ya, Pak ya? Ini nggak nyata gitu. Emang main film tau. Soalnya dalam keadaan gini kan, terus si Baci itu kan hancur banget mukanya. Ngamuk dia, ngikutin temen yang enggak, ini nggak nyata. Terus kata si Chris, ngomong apa sih lu? Ngomong apa sih lu gitu kan. Terus si Baci tiba-tiba megang ininya bajunya si Chris, tapi nggak ada tangan, tapi bajunya ketarik, Pak. Padahal dia buntung ya? Padahal buntung, tapi si Chrisnya ketarik. Terus Chrisnya kan ngeliat gini kan, kayak ada bau-bau aliennya. Film itu udah terlalu berlebihan. Film itu terlalu sinematografinya terlalu intens ke arah bodoh gitu. jadi film ini nih, hal-hal yang kecil kayak gitu dikasih lihat banget, disorot banget, nggak usah dikasih lihat kayak gitu. Padahal udah tahu penjelasan gitu. Ya.
dikasih tahu gue tahu. Padahal detail seperti itu nanti nggak ada penjelasan di akhir ya kan? Ada sih Pak penjelasan. Oh, ada. Penjelasan kan tadi B. Ya guys, kita penjelasannya B tadi. masih menunggu penjelasan nih. Terus akhirnya si bacinya isn't real kata-katanya kan ini nggak fakta, ini nggak nyata. Akhirnya kaget lah semuanya. Akhirnya mereka memutuskan, habis si Baci ngomong gitu, si Baci pingsan dan mokat ya, mati. Oh, mati dia? Mati akhirnya mati. So si yang 4 orang ini memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Soalnya rumah itu kayaknya udah nggak bener banget, ya kan. Saya pengen banget mengakhiri cerita ini lepas sebenarnya. Pas mereka keluar. Ini kira-kira baru setengahnya ya masalahnya. Pas mereka keluar, ada ketukan lagi tuh Pak. Ketukan di mana Pak? Ketukan Morse tadi gitu. Ketukan Morse tadi, tapi bukan ketukan Morse, bukan. Soalnya kalau kata saudaranya kalau ketukan Morse, Eugene-nya bilang capek gua ini translate-nya ini jadi keluar dari radio keluar. Kata Eugene, lu nya aja yang lupa. Terus si suara radio ini keluar apa? Nggak boleh keluar dari rumah ini katanya. Tadi udah nggak kehitung yang hal-hal yang B-nya ya, hal-hal yang bodohnya udah nggak kehitung banget. Nggak boleh keluar dari rumah ini. Kaget kan semua, bengong gitu kan. Kalian akan mati gitu. Dalam hati gua mending lapar, mending takut sih. Lapar kayaknya. Jadi pas mereka itu, tapi mereka maksain keluar akhirnya. Soalnya udah nggak mungkin. Udah banyak hal-hal yang aneh. Akhirnya mereka keluar, ninggalin si Baci di dalam kan. Mereka keluar, ya udah deh pokoknya kata mereka tuh bodo amat, kalau ada pengadilan militer juga bodo amat. Yang penting kan mereka keluar, soalnya mereka udah takutan di dalam rumah itu. Pas mereka keluar, nah disinilah hal-hal yang tadinya scary, creepy, spooky, dan di sini menunjukkan Ghost of War ini ada paradoksnya sedikit. Tapi tidak dibangun lebih detail. Cuma di situ aja ya. Kira-kira keluar ya. Adegan paradoksnya kayak gimana? Ya mereka kan keluar dari rumah tersebut. Nggak berapa jauh ketemu mobil ambulans ya. Mobil ambulans ada di luar, bukan terbalik kayak kebakar gitu. Kebakar hancur ya. Mereka jalan diperlihatkan jalan pelan gitu, slow gitu. Pas mereka keluar dari ambulans itu, mereka lewati ambulans itu, terus mereka nggak berapa jauh, mereka lewat ke ambulan itu lagi. Oh, jadi setelah mereka jalan jauh meninggalkan ambulan, ketemu lagi sama ambulan itu lagi? Ketemu lagi sama ambulan itu. Muter-muter aja dong? Si Clark itu bilang, kayaknya kita harus berbalik arah lah dia. Pas berbalik arah, mereka ketemu sama, itu bagi gua agak creepy ya. Dari semak-semak belukar. Ada apa Pak? Keluar sekelompokan orang, orang-orang, warga situ ya, warga Prancis ya. Keluar, terus mereka ngelihat pakai sniper kan, karena jauh kan. Terus pas ngeliat, wah, kayak kita harus berbalik arah lagi kata, atau kita di arah yang salah kata, di arah yang salah ya. Dalam hati gua kan itu ketemu orang ya, kan bentuknya nggak aneh, warga itu kan bentuknya nggak aneh gitu. Kenapa nggak disamperin gitu? Itu juga kenapa nggak samperin? Kok malah berbalik arah? Akhirnya pas berbalik arah, dia ketemu ambulans itu lagi. 3 kali betul. Kakaknya ngomong, wah kita kayak harus berbalik arah. Kayaknya filmnya itu aja terus diulang-ulang. Ini gitu. mungkin kayak foreshadow ya? Apa kata-kata yang diulang tuh biasa dari foreshadow kebodohan asal gimana? Biasanya kan kalau ngomong diulang tuh kan ciri khas NPC ya Pak ya? Ya gitu. Sebenarnya dia kan bukan NPC. PS ya dia. Bukan NPC. Dia PS. Terus pas dia balik, wah ada apa ya? Akhirnya ada apa ya? Pada saat dia berbalik, mungkin ambulansnya sendiri yang bosan ketemu dia. Akhirnya ambulansnya, gue bosan ketemu dia nih. Katanya aku pergi aja deh kan. Akhirnya dia ketemu, dia masuk ke sebuah kota Paris yang lorong, terus bangunan yang tinggi-tinggi gitu. Kota Paris, akhirnya dia masuk Pak, hanya berapa menit ya, hanya kayaknya sekitar 1,5 menit. Mereka ngeliat, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat karena udah malam, memutuskan untuk istirahat. Tapi yang anehnya, mereka bukan istirahat di bangunan-bangunan gede itu, mereka malah istirahat di tengah-tengah hutan. Berbentuk suatu. Yang gua bikin bingung, scene itu untuk apa? Menunjukkan bangunan-bangunan Prancis yang udah hancur. Kenapa dia nggak? Gua berpikir, wih, akan ketemu setan di sini nih. Ada detail Pak. Ada ketemu setan di sini. Jadi tadi saya baca di IMDb tuh, jadi katanya ada konstelasi bintang yang terbalik dan nggak mungkin. Pas lagi naik ke atas ada bulan gede, ada konstelasi bintang itu posisinya
kan bintang begini, Sagittarius semua itu begini. Nah, cuman kan kita sebagai orang awam nggak ngerti tentang perbintangan, nggak ngerti kalau itu detail film. Nggak juga kalau ternyata sih, filmnya bukan soal orang awamnya. Jadi soalnya dari awal film ini udah bagus, terus ke sininya nih udah dipenuhi dengan kebodohan gitu. Udah dipenuhi kebodohan, jadi kita nggak yang mau nyari lagi. Nyari kejanggalan atau nyari kegagalan gitu kan. Atau nyari kebrutalan dari film ini. Jadi gua ngelihat itu nggak unnecessary banget, cuma pengen nunjukin itu doang. Iya. Oh, terus mereka ke hutan kan. Jadi itu cerita detail penting di dalam film, di mana ada posisi bintang terbalik gitu. Gua aja nggak notice. Padahal gua salah satu orang yang sering banget merhatiin langit pada malam hari, guys. Gua nggak nanda. Maksudnya sutradara itu berpikir kalau orang-orang di sini kan bukan orang-orang yang memperhatikan. Iya. Bukan orang-orang yang ilmu perbintangannya jago gitu, untuk orang-orang awam. Terus langsung aja ke scene selanjutnya Pak ya, daripada kita mau ngomongin agang di Prancis dengan bangunan yang tinggi dan rasi bintang terbalik ya. Terus scene selanjutnya itu mereka lagi tidur di hutan dan berderetnya itu melingkar. Itu aneh. Melingkar. Biasanya nggak kayak gitu. Melingkar biasa gitu. Melingkar biasa nggak biasa, melingkar dengan nggak biasa gitu. Terus paginya, belum pagi Pak, si Teport terbangun dari tidurnya, tapi masuk ke dalam rumah itu lagi. Paradoks ceritanya Pak. Masuk dalam rumah itu lagi, tapi digantung. Wah, digantung. Digantung itu kalau gue bilang salah apa? Creepy ya. Kenapa digantung gitu? Nggak tahu, nggak tahu. Lagi utang kayaknya dia tuh. Terus si Teportnya kebangun kan akhirnya, kebangun gitu kan. Ngeliat teman-temannya tersusun melingkar gitu. Kebangun, abis kebangun nggak ngapa-ngapain, bangun aja semuanya. Jadi scene itu buat apa dong? Nggak itu. Iya kata sutradara udah bodoh dari awal, udah lanjutin aja gitu kan. Akhirnya mereka bangun untuk mencari jalan ya, jalan lagi. Mencari jalan yang benar. Mencari jalan yang benar. Mereka akhirnya terus-terusan muter-muter, akhirnya mereka kembali lagi ke setu tersebut, ke mansion tersebut. Rumah besar. Cuman penggambaran paradoknya kurang dapat. Mestinya ya kalau gue berpikir mereka nggak langsung ada di depan rumah loh. Mereka mestinya pas adalah di atas bukit atau ditutupin hutan atau ditutupin pohon gitu kan. Pas mereka ngelihat, wih rumah lagi dari kejauhan ya. Dari kejauhan. Wih rumah itu sialan itu lagi. Nggak langsung ada di depan rumah terus langsung ngomong bengong gitu. Gue ngerti maksud lo. Kalau memang dari jauh dia udah ngeliat itu rumah, kenapa dia nggak mungkin balik ke rumah itu lagi? Iya. Dari jauh dia ngapain mandi? Kan nggak lucu kan? Kagetnya pas sudah depan. Terus mau ngapain? Mau buang air kan? Lagi pula di situ diceritain, lu obrolan yang nggak penting. Udah berapa bulan nggak BAB? Sebulan, gue 2 minggu gitu kan? Benar-benar ada suatu scene yang lagi pada tidur, obrolan sebelum tidurnya BAB. Apa itu suatu foreshadow Pak? BAB siapa BAB terlama gitu. Apa menahan itu? BAB terlama. Ada detail apa maksudnya itu BAB nggak lama? Itu kan berarti mereka dalam keadaan koma. Nggak dijelasin. Kalau BAB lama kan koma. Enggak. Kalau koma kan nggak makan. Mereka nggak makan. Nggak penting juga mereka BAB kalau udah dalam keadaan koma. Terus mereka masuk lagi dong ke rumah, mereka masuk lagi ke rumah dengan alasan mereka mau mesempurnakan keluarga tersebut dari mesempurnakan kematian. Jadi ternyata hantunya itu adalah pemilik rumah itu ya? Ya gitu. Akhirnya mereka nyari dong kata si Chris itu, ya udah mereka dikubur di mana? Enggak ada ininya kok, enggak ada halaman terakhir. Enggak ada alam, bukan Pak. Enggak ada kata-kata, enggak ada tulisan terakhirnya mereka dikubur di mana gitu. Oke, masih bersama dengan BNB Podcast. Hari ini kita ngebahas tentang sebuah film perang bertemakan horor. Nah, jadi ini sampai di mana tadi, Bro? Tadi pada saat si 4 orang yang tersisa tadi, si Chris dan yang lainnya ini mencari jenazah dari keluarga tersebut. Pada akhirnya mereka bilang dong, mereka mau komunikasi aja deh sama si setan-setannya gitu kan. Gimana cara komunikasinya? Mereka naruh debu di sekitar ruangan. Kayak ritual. Pasir di sekitar ruangan. Jadi kalau sepatunya itu setannya itu lewat, sepatunya cepak-cepak gitu. Langkah-langkah mereka jejaknya terlihat. Bener aja setannya diundang. Pakai apa ngundangnya kan? Jelangkung, jelangse gitu kali ya. Datang aja mereka, sepatunya udah nongol gitu, ceplak sepatunya. Dan semua 4 orangnya itu
Actingnya udah bagus sih Pak, bagus. Ya. Nggak takut, tapi confused. Soalnya kan confused itu kan ngeliat hal-hal gitu pertama kan confused. Pasti ya. confused. Yang paling bagus sih kalau gue bilang yang Kevin Diesel itu si Kirk ya. Ngeliatnya gitu kayak mukanya, bengong, matanya belalak, apaan tuh, mungkin dalam pikirannya kayak gitu kan. Tiba-tiba si yang bapaknya ini menuju ke arah ibunya yang ibunya itu nggak dikasih lihat, cuman ntar nongol. Ibunya ini menuju ke arah si Chris ya. Menuju ke arah si Chris. Gitu kan. Mau ngapain dia? Mau nyerang si Chris. Akhirnya pas ibunya dengan lantangnya lagi mukanya putih, matanya hitam, mulutnya kebuka, setannya tuh ya. Bajunya ibu-ibu Eropa gitu. Terus teriak, panik kan, semua pada kabur. Terus yang lain juga ikut diserang. Ada yang diserang sama ayahnya, ada yang diserang sama anaknya. Soalnya ini 3 doang nih Pak, si Tepert nggak ikutan. Ya? Si Tepert ada di atas. Si Tepert tuh yang kumisan ada di atas. Mereka diserang tuh satu-satu kan. Pada saat mereka diserang, mereka mulai, ini soalnya kan mereka ini kan pada abis mereka diserang gitu kan. Mereka kan ini ya. Ini adegan diseret ke tempat mereka dikubur itu. Bener, ini kan mereka kan abis diserang gitu, mereka si Tepert ikutan berarti ya. Soalnya ini kan penyerangan pertama. Kayak perang dunia jadinya. Si Chrisnya ini diseret tuh sama si ibunya ini, diseret ya, sambil si setannya gitu. Kayak gitu diseret, ini seret ya. Terus teman-teman yang lain ini melakukan hal yang nggak penting dan yang unfaedah gitu, nggak penting yang dan dilakukan terus-menerus. Mereka malah ngerumpi di atas ya? Bukan, nembakin setannya. Oh, ditembak. Bukannya narik si Chris yang dikejar sama setan, ditarik sama setan, dia nembakin setannya Pak. Nembakin setan, yang nggak kena dong, mau nembakin setannya. Terus kata setannya, terus gua harus mati 2 kali gitu kan? Gua harus gimana? Gua harus mati 2 kali. Akhirnya nggak kena dong. Akhirnya mereka turun. Si Chris ini ditarik ke dalam suatu ruangan yang pisah dari setu itu. Dalam ruangan, masuk ke dalamnya itu. Mereka bertiga ngikutin. Masuk si Chris digedor-gedor. Pas dibuka, si Chrisnya nggak ngapa-apa. Si Chrisnya nggak apa-apa, habis diseret-seret itu nggak apa-apa. Cuma Chrisnya ngomong, itu mereka, ternyata jenazah mereka ada di sebuah ruangan tersebut, ditumpukin ya. Akhirnya mereka dapat lah ya, udah mereka dapat nih jenazah mereka. Akhirnya mereka pengen nguburin secara layak. Di situ kan ditenang biasanya. Si Chris terus Kirk sama Eugene nguburin mereka kan. Tepert jaga di atas. Masih tetap di atas. Ya, Tepert masih tetap di atas. Penyendiri banget dia di situ. Entah mau ngapain di situ. Terus saat mereka mau udah menggali terus mengubur jenazahnya, mereka pengen berdoa kan. Ayo kita doain nih katanya. Gimana cara? Ya udah doain aja. Terus ini ada tulisan lagi nggak di situ katanya. Pas mereka berdoa, mereka buka buku jurnalnya tadi kan. Ternyata pas dibuka jurnalnya itu berubah bahasa cuy. Aneh nggak sih lu? Aneh sih. Berubah bahasa, yang tadinya bahasa Prancis jadi bahasa Afghanistan. Bahasa Arab. Ya gitu deh, bahasa Arab, bahasa Afghanistan. Akhirnya mereka bingung, mereka akhirnya mencari sesuatu di dalam ya. Makan kayaknya ya. Lapar lah ya habis gali kuburan. Habis sekedar. Akhirnya yang mereka temuin cerutu. Itu juga suatu unnecessary cerutu. Mau ngapain cerutu ditemuin terus nggak bisa diapa-apain gitu kan. Cerutu akhirnya mereka masuk ke dalam, mereka diserang lagi Pak. Sama siapa? Ternyata mereka dapat petunjuk karena si Eugene ini bisa Afghanistan. Mereka dapat petunjuk, dapat sambungan kertas tadi. Mereka dapat petunjuk, ternyata kalau dikuburin itu jenazahnya itu nggak tenang, malah mereka bangkit dan menjadi kuat, mempunyai kekuatan baru, yaitu zombie. Zombie? Mereka bangkit dari kuburan? Bener aja ya. Lantur apa ceritanya? Kan dari setan dikubur. Iya sih. Zombie. Kan jenazah, bukan setannya dikuburin.
bukan setannya, jenazahnya Oh dikuburin. iya, jenazah dikuburin. Jadi zombie. Jadi zombie. Akhirnya ya mereka punya tempat wadah kali Original ya. nih guys. Punya wadah. Akhirnya merinding lapar. Udah siang banget soalnya ini. Terus pas mereka lagi lihat gitu kan, baris deh tuh Pak ya. Oh iya, Boris. Bapaknya istrinya, Kayak Street Fighter gitu ya? bapaknya ibunya, anaknya 2. Nyerang mereka akhirnya, nyerang si 3 orang itu sama yang ABG mungkin nyerang teper di atas. Soalnya nyerang kan bertiga, yang seru sekali tuh. orang baris berempat yang nyerang 3, satu lagi kemana? Kan nggak lucu. Di mana yang Kurang satu lagi? satu, Kurang ya. satu. Lotol akhirnya, Tote, ada orang di atas kata setannya, kok ngeh banget setannya ada orang di atas nyerang ke atas. Berarti mereka menyerang sebagai zombie. Pas ya, jadi Ada- 4-4 ya, ada fisik. satu-satu ya. Nah, pas nih. Untung. Terus mereka sekarang ada Jadi fisik ya. Bacit dibunuh karena 4. Ah, Kenapa nggak dibunuh 5? Jadi, Setannya 5. kalau tadinya mau membunuh setan nggak bisa, sekarang udah ada jasadnya, udah bisa Oh dibunuh bisa dong, akhirnya Udah bisa dibunuh. Apa yang terjadi Pak? ditembak, ditembak, terus si Betul, siapa betul. tadi dari si Kirk punya granat, si Kirk ini diserang sama anaknya laki-laki, dimasukin lah si granatnya itu di baju anaknya kan. Waduh. Terus setannya itu punya ekspresi Pak, kaget ngeliat granat, gitu. Damn. Pas gitu meledak lah anaknya, setannya itu zombinya tadi Wow. meledak, pas meledak Flicker. buyar apa itu Pak, Glitch. glitch Pak. Zzz, zzz. Kalian kalau nggak tahu glitch itu ya pernah nonton kayak ini aja, Wreck-It Ralph. Wreck-It Ralph ya, orang yang tiba-tiba Ya. badannya berwarna tuh beret. Atau kalau kalian Flicker kan kotak-kotak, ini glitch ya. Kalian pernah beli Hologram gitu. CD bajakan tuh yang ada film kan suka ada gambar kepotong itu, kalau terus- data kepotong gitu glitch jadi. Yang ayahnya itu ditembak sama Kenapa? Eugene bagian palanya glitch. Zzz. Ah, Pada saat itu dari ya. setan jadi zombie jadi Belum, tar dulu. Oh, belum. Pada saat itu gue udah berpikir, aduh. Soalnya gue udah berhentiin ya. Kalian coba nonton di streaming online deh. Ya. Daripada kalian maki-maki di bioskop kan, udah lewat juga filmnya kan. Pas wah ini udah nggak bener nih, udah glitch ini gini. dia yang ditunggu-tunggu guys. Yang pertama gue berpikir kalau setannya itu percobaan dari Jerman, soalnya orang Jerman itu lebih berpikir lebih daripada orang lain gitu, daripada bangsa lain. Padahal enggak. Jadi ternyata enggak ya, ternyata pas gue post lagi, abang gue juga si Bra juga udah ngomong, ini kenapa pada glitch begini? Wow keren. Pas gue post lagi, muncullah orang-orang di sebuah lab. Maksudnya scene-nya berganti Di sebuah lab. berganti tiba-tiba berada dalam sebuah lab Di sebuah modern. Lab medical modern ya. Gua pause lagi dong Pak, daripada gua bingung ya kan, daripada gua harus bingung dan bertanya-tanya dalam lubuk hati dalam kan, di dalam kan, gua pause lagi. Jadi ternyata mereka itu Sekelompokan orang goblok. Jadi lu aja yang goblok nonton film ini kata dia kan. Akhirnya mereka tuh ada pas apa gua nih, pause, Pak? Ada apa? gua bilang Coba dibeberkan. tadi ya sutradaranya hebat banget, udah bikin dari horor, Zombie, perang, jadi zombie. juga horor juga. Genrenya horor dan perang. Ternyata ada sci-fi-nya nih. Wah. Tiba-tiba- Ternyata ini bukan double tapi multiguna ya, Pak. triple. Di sini multi genre ya, Pak ya. Di sini multi genre. Gua bilang, oh sci-fi. Gua sama abang gua udah bukannya, wah sci-fi, bukannya heboh sci-fi. Ini tapi kayak udah narik napas, terus pengen nafas keduanya udah kayak pengen muntah gitu, udah pengen muntah. Muak, ini kok sci-fi sih? Kalian bayangin Kok dari film perang horor terus ke sci-fi. Kalian bayangin Maunya guys, apa gitu loh. tiba-tiba berubah di endingnya jadi zaman kita ya modern ya. Ada Ini hologram malah. belum ending. Bukan zaman kita malah. Ini belum ending. Iya, pokoknya di sekitar 10% mau habis lah ya. Conclusion itu tiba-tiba dari mulai setan berubah jadi perang, terus ada zombinya dibunuh, Iya, flicker, coba bayangkan. tiba-tiba jadi lab Iya. medical modern yang ada hologramnya. Jadi ini kayak Jadi apa mereka lagi ngapain tuh Pak sebenarnya di situ Pak? Enggak, mereka nggak ngapa-ngapain kok. Mereka hanya tidur-tiduran aja. Mereka ada tujuannya Ya, dibaringin di situ. Enggak, mereka pengen Siapa mereka pengen bikin penontonnya muntah gitu loh.
Akhirnya Intrisikan dulu, intrisikan dulu. Terusnya kan pas kita tahu ya kalau itu sci-fi, mereka ada di lab. Jadi mereka itu sekelompokan orang bodoh, sekelompokan tentara, 5 orang tentara yang trauma atau mengalami pasca perang ya, mengalami cacat atau mengalami kekalahan, ledakan di perang Afghanistan melawan ISIS. Ternyata udah di reveal tuh ya, udah di reveal bagus-bagus, udah ya, udah terus ada revealnya dia ada Afghanistan, jadi keluarga yang ada di Prancis itu adalah keluarga Afghanistan. Benar-benar dikasih lihat dikasih lihat di situ bapaknya dibakar, terus anak yang perempuannya digantung, ABG itu digantung, terus anak laki-lakinya itu dicemplungin di Westafel. Mereka nggak boleh keluar sama komandannya karena mereka kalau keluar dibunuh juga sama ISIS gitu kan. Jadi yang tadi Bapak cerita sampai hampir 1 jam itu semua hologram. Jadi mereka cerita di dalam komputer. Jadi mereka itu adalah rehab. Jadi rehabilitasi untuk penyembuhan jiwa mereka dan menerima kalau yang mereka itu udah pada cacat, udah nggak ada kaki, udah nggak ada rahang ya Pak ya. Udah nggak ada tangan si Bacet ya, si Grace udah nggak ada kaki. Jadi mereka diceritain semua reveal semua. Akhirnya mereka ternyata 5 orang ini kena tragedi itu, kena trauma itu di Afghanistan ya kan. Pas udah kayak gitu, wah mereka loh gimana dengan hal-hal yang aneh di sana gitu. Dijelasin. Pas mereka udah jelasin gitu, ada suatu kutukan yang disebutin red velvet. Ventrival apalah gitu. Red velvet gitu. Velvet kue warna merah. Velvet kue. Vantrelatet apa ya? Itu saking muaknya gua nggak mau ngafal gitu loh. Katanya itu kutukan dalam muslim. Kutukan dari muslim, bukannya gua ngebela orang muslim, ya karena gua orang muslim, ya karena gua orang muslim kan nggak ada kutukan seperti itu di dalam muslim. Ya kan nggak pernah, orang muslim juga nggak pernah ngutuk orang. Nggak ada mantra khusus buat kutuk gitu maksudnya gitu. Ya kan di dalam muslim kan kembalikan aja dosa orang itu kepada Tuhan ya kan, kepada Allah. Biarkan Allah yang bergerak gitu. Sebuah kutukan yang sangat besar. Ya kan dari Allah kan, itu kan suatu balasan yang sangat besar, bukan sebuah kutukan. Langsung lain ya pembicaraannya. Jadi kita langsung ke filmnya aja. Di dalam film itu si Chris-nya itu scene selanjutnya si Chris itu bilang, kalian telah membawa setan ke dalam film ini. Simulasi. Ke dalam simulasi itu, sudah dokter bilang, nggak ada setan kok di dalam simulasi ini. Itu kalian lihat, ternyata ada ya di dalam hologramnya ada setan. Muncul berempat gitu. Ada berempat gitu, pengen keluar dari hologram itu. Ini virus atau apa katanya? Atau otak lu katanya. Ternyata emang yang tadinya film ini udah sci-fi, balik lagi ke horor Pak. Oh dia mau balik lagi ke dalam dunia balik itu. Ke horor. Kenapa dia mau balik lagi ke dalam dunia horor itu? Enggak, jadi sih maksud gua genrenya. Yang tadinya dominasi udah sci-fi, udahlah ya selesai di situ aja gua gitu. Paham. Maksud gua udah selesai di situ aja, sci-fi aja. Maksudnya udah tenang, mereka keluar berlima atau yang satu belum koma. Oh iya ya tadi kita gini. Udah deh pada orang tambah muak, udah tambah muntah ngeliat film ini gitu kan. Udah selesaiin aja di sci-fi gitu, dominasi aja di sci-fi. Nggak langsung Chris bilang, itu ada setan, kalian memasukkan setan di dalam video ini, film ini gitu kan. Di dalam simulasi ini. Dokternya bilang, cepat balikin. Dia pengen balik ke dalam si Afghanistan, kejadian Afghanistan. Pengen nyelamatin keluarga itu, paling tidak jiwanya tenang lah, jiwanya nerima, teman-temannya jiwanya nerima gitu kan. Soalnya kan kalau disimulasi kan bisa berbuat apa-apa, ya kan bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dimasukin lah sama si dokter itu ya kalian, kata dokter perempuannya sama yang dokter itu, yang dokter laki-lakinya kan yang main The Mummy ya. Yang perempuannya itu udah mulai gini, yang tadinya ngeliat setannya ke arah setannya gitu, ada setannya gitu. Dalam hati udah kacau tuh ya. Gue udah berpikir ya guys ya, di sini film udah bener-bener si sutradaranya udah lelah gitu, udah kayak udahan nonton sampai pulang leher saya tegang. Saya tidur jam berapa itu mata sakit sebabnya leher tegang. Gigi sakit, apa sakit gigi loh. Ya. Bener. Nggak muntah kan tapi. Enggak, sakit gigi, sakit kepala sebelah, migran. Berarti lu kena kutukan Red Velvet. Sampai migran deh. Kena kutukan Red Velvet lu Pak.
jadi pas itu akhirnya dia balik kan, si dokter yang perempuannya bilang udah balik aja, pas balik si Chris sama teman-temannya itu bukan balik ke yang kejadian di Afghanistan, tapi balik ke awal dari film itu. Di mana? Di mana dia ngelihat ada orang di atas pohon yang lagi ngerokok. Siapa? Nah, pas gua lihat, gua liatnya, berapa menit lagi nih film nih? Pikiran gua bukan pengen dijelasin. Bener. Selesai dong film. Gue cuma pengen selesai, kok nggak selesai filmnya. Akhirnya pas gue lihat, di ujung gitu kan, filmnya di ujung gitu. Jadi gue nggak berpikir kalau nggak ada penjelasan, nggak ada reveal lagi kan. Udahlah ya, cukup lah. Kalau pengen bikin sequel juga nggak apa-apa, pengen bikin sequel. Jadi kan gue punya konten lagi. Udah pas dia udah lagi ngerokok, terus yang si Chrisnya bangun dengan ngomong sama yang ngerokok di atas pohon itu, ngomong, siapa kamu? Bukan, kamu mau apa? Abis filmnya, Pak. Dah. Coba kalian denger pakai headset atau kalian denger, dia ngomong sebenarnya loh, yang ngerokok itu. Iya. Saya pengen bikin penonton muntah. Jadi itu ternyata sutradaranya ya, Pak ya. Saya pengen bikin kalian muntah. Wow, jadi terus Chris-nya kayak gini nih. Apa faedahnya gitu kan. Jadi endingnya kayak gini nih. Jadi endingnya kayak gitu, ngambang gitu loh, ngambang banget. Itu conclusionnya. Dia balik lagi ke dunia itu hanya untuk mendapatkan si orang yang ngerokok itu, terus Enggak, dia pengennya kan, dia cuma pengen ke Afghanistan, pengen. Kok dia baliknya ke tempat yang horor? Salah Kenapa balik. dia salah? Ya, karena sutradaranya cuma pengen ngomong. Di mana-mana kan yang pokoknya apapun filmnya, lu mau ngapain yang menang tetap sutradara gitu. Iya sih. Sutradara kan cuma pengen ngomong. Pokoknya harus muncul kan. Gue pengen bikin kalian muntah gitu. Cuma pengen ngomong kayak gitu doang ya kan film ya, itu. Itulah guys, para pemirsa MB Podcast. Barusan kita mendengarkan Berat gua menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Ngopi. Kisah-kisah misteri tolol ya. Jadi konsep film tadi kan kalian udah dengar ceritanya dari awal, ada sekelompok tentara, kemudian komen ya di bawah ya, komen. Mereka berusaha memecahkan. Kalau yang masih nonton sampai sekarang, memecahkan misteri itu dengan cara menguburkan. Ternyata dikuburkan bukannya menjadi tenang, malah menjadi zombie. Terus mereka bunuh zombinya flicker, jadi hologram gitu kan. Terus mereka dari hologram ternyata hologram dihantui setan dan mereka pengen balik lagi ke setan. Terus ternyata nggak selesai filmnya di akhir. Nggak ada ending conclusion gitu. Jadi kalian ini aja, film ini parah sekali. Kalian nilai sendiri aja. Jadi kalau menurut gua sutradara di zaman 2018 ke depannya yang akan datang itu sangat-sangat susah bikin film horor, Pak. Susah banget bikin film horor. Kenapa susah di sini? Ketakutan manusia itu berkembang gitu. Ketakutan manusia itu berkembang, nggak takut lagi yang namanya Iya, zaman The Ring ya Pak ya, The Grudge sama The Ring. Diam di pojokan gitu kan. Itu sih masih mending Pak, di pojokan creepy gitu. Creepy. Kan udah ada HP, udah ada udah ada yang munculin hologram mungkin kayak gitu. Jadi kebanyakan yang kayak kemarin kita bilang ya. Kita nggak ngejudge, kita cuma punya teori. Hina dong. Enggak, bukan menghina. Ini beda lagi, Pak. Jadi mistis atau goib atau hantu itu berhubungan dengan kepercayaan kita terhadap agama atau keyakinan kita terhadap Tuhan atau agama. Jadi semakin kesininya nih orang-orang udah banyak yang bukan nggak beragama ya, tapi kebanyakan orang-orang yang menomorduakan kayak gitu ibadah atau kepercayaan sehingga rasa takut mereka terhadap goib, bangsa lain atau yang kasat mata menjadi berkurang itu loh maksud gua kayak gitu. Bukannya gua menjudge orang-orang udah nggak beragama atau yang, tapi emang di dalam agama gua sendiri, di dalam Muslim kita harus percaya sama yang namanya hal yang goib. Soalnya di Al-Quran sendiri kan ada gitu loh. Bahkan Tuhan kita pun berwujudnya goib ya. Ya Allah kan emang nggak bisa dilihat gitu. Jadi ya bagi gua ya mungkin itu yang menyebabkan film-film goib, film-film kayak gitu tuh agak-agak susah, agak-agak sulit
ngebuatnya gitu. Karena sekarang zamannya semakin modern. Soalnya di perfilman Korea sendiri terjadi pada film Spirit The Beginning of Fear. Itu sangat susah tapi dapat creepy-nya gitu. Bukan gua ngebela Korea ya. Bukan ngebela Korea. Dan balik lagi di sini yang multi genre, bukan tahun 2020 aja ternyata. Jadi mereka nggak usah bangga. Walaupun gue bikin film jelek, tapi film gue multi genre yang pertama loh. Enggak. Jadi yang tadi gue udah bilang, Airpoint dan Guardian Post dengan judul yang sama 506, juga. Judul subtitle. Oh iya, Airpoint itu AKA-nya itu Ghost of War. Dan ada dua, jadi si Airpoint yang pertama, Airpoint ya, terus sequelnya itu Guardian Post 506. Itu 2004 sama 2008. Jadi jauh banget. Jadi kalau gue boleh cerita sedikit tentang Airpoint ini settingannya itu perang Vietnam. Jadi mungkin di sini lagi perang Vietnam ini Korea ngebantu Amerika ya. Ngebantu Amerika di tempat Airpoint, di tempat poinnya ini ada yang meninggal nih Pak nih, sekelompokan. Sekelompokan ada yang meninggal, akhirnya dikirimlah tim lain untuk menginvestigasi atau mencari banyakan orang itu ke Airpoint ini yang ada di Vietnam ini. Di Airpoint ya. Tuh mereka pada saat di sananya situasi sudah mulai mengerikan dan ditambah ada kejadian aneh yang membunuh tim mereka satu persatu. Itu ya yang bagus dari film horor. Jadi hantu itu tidak bergerak membunuh diri kita, membunuh manusia sendiri. Mereka mempunyai cara yang sangat-sangat kejam, yaitu memperdaya otak manusia satu untuk membunuh manusia lainnya. Itulah hantu, bukan kayak Susana ya. Susana kan ngekek orang itu udah nggak banget. Terus kalau yang tadi gue Airpoint ya atau AKA Ghost of War Korea 2004. Terus sequelnya itu ada sequelnya Pak ya? Sequelnya itu Guardian Post 506. Ini jadi dia ini kejadiannya 1958. Lanjutan dari yang tadi? Enggak. Sequelnya tapi nggak berhubungan. Tapi sequelnya sutradaranya sama soalnya, tapi nggak berhubungan, cuma sequel. Jadi ini kalau gue bilang prequel sih, soalnya kejadiannya itu lebih awal daripada si Airpoint di Vietnam. Soalnya kan kayaknya perang Vietnam lebih dulu si perang Korea Utara Korea Selatan kan. Iya betul. Jadi kondisinya dari Guardian Post 506 ini di kondisi Korea lagi diperebutkan sama pihak Amerika dan pihak Amerika berebutan dengan pihak Rusia yang dibantu oleh Cina di Korea Selatan. Jadi kondisinya ini ada di perbatasan semenanjung Koreanya itu. Jadi ada tim yang ada 21 orang yang meninggal secara misterius. Wow. Jadi misterius, terus dari pusat memerintahkan tim baru untuk menginvestigasi atau mencari jenazah dari komandannya, dan orang ini adalah putra staf tertinggi dari negara Korea Selatan. Akhirnya mereka datang dong tim itu ya, dan ternyata twistnya itu orang yang dicari ini, Light Call ini, komandannya ya, ini belum mati. Jadi yang meninggal itu 19 orang, yang satu ini pingsan, yang satu lagi hilang entah kemana. Dan pada saat ditemukan si Light Call ini ya, tim yang baru ini mengalami hal-hal yang aneh, misalnya sakit flu yang misterius, terus mereka mengalami amnesia sampai lupa namanya sendiri. Itu suatu hal yang aneh gitu. Dan ini kan gue ngebahas tentang Ghost of War 2020. Jadi ntar gue akan ngebahas lagi tentang Airpoint sama Guardian Post 506-nya. Jadi ya begitu ya. Boleh kita bikin multi genre, tapi jangan terlalu
jangan terlalu apa ya, udah terlalu ngelantur gitu twistnya sama reveal-nya gitu. Ya. Nah, kita cuman perlu salut dengan usaha dia untuk menggabung beberapa genre jadi satu. Tapi memang mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu kan. Film ini di awal film yang Ghost of War versi Amerika yang 2020 ini di awal udah cukup baik dibangun dari mulai acting, atmosfer, jalan ceritanya. Nah, aku juga sempat cari data tadi, banyak sekali orang yang kecewa dengan endingnya dibuat 180 derajat berbeda dengan karena waktu disaran jadi twistnya itu nggak dibangun detail yang penting gitu. Kalaupun ada detail kayak macam bulan posisi nasi bintang terbalik itu nggak semua orang notice. Nggak semua orang paham dengan perbintangan gitu. Harusnya yang lebih eksplisit, yang lebih jelas lagi dan seperti itu. Kayak potongan kata-kata bahasa Inggris I have no legs itu jujur tetap tidak membuat gue menjadi keinget akan detail itu pada saat twistnya dibalik di akhir film gitu. Jadi ya kalau menurut gue sih esensi dari film historical, film war, film perang itu hilang gitu loh. Jadi kalau film perang yang historical sejarah gitu ya, itu biasanya kan di belakangnya itu ada hikmah atau wow ternyata twistnya ternyata begini gitu. Dan itu pada saat digabung yang Amerikanya ya, yang gue bilang nih Amerikanya ya, yang 2020 ini benar-benar kacau gitu. Boro-boro mereka nyelipin yang namanya apa, yang kata-kata yang terakhir tuh yang hidup ini gini bukan moto ya apa, tapi pesannya dari film perang itu udah hilang sama sekali gitu. Yang mereka pengen nonjolin dominasi akhirnya horornya gitu. Sayang karena udah bagus dari awalnya lumayan bagus endingnya seperti itu. Sayang aja kita berdua. Soalnya di Airpoint sama Guardian Post 506 masih ada sih yang dilihat, pesan-pesannya tuh masih ada gitu. Ya begitulah keadaan film Hollywood zaman sekarang. Ya betul. Jadi kembali lagi tadi kan hari ini kita udah ngebahas 3 film ya. 3 film sih. Sama bonus tadi, yang 2 film tadi bonus. Nanti nggak tahu kedepannya kita mau bikin review lagi. Cuman untuk saat ini kita fokusnya memang ke Ghost of War 2020. Ya di podcast kita nih ya. Di podcast yang kali ini ya. Jadi seperti itu kondisi perfilman horor di zaman 2020 ini, di mana manusianya udah mulai bahasanya apa? Berkembang rasa takutnya. Jadi kalau yang dulu mudah takut, sekarang disajikan horor seperti tahun 2000-an kayak The Ring sama The Grudge, itu kita udah nggak takut lagi ya, gitu. Jadi kayak ngeledek ya gitu. Nah di sini film ini beralih mungkin, oh iya kan itu kan bukan horor, itu kan simulasi kan, apa kan film ini kan sebagian besar bagian horornya adalah bagian dari simulasi atau kayak gamenya gitu. Tapi pada akhirnya kan ada twist horor masuk di dalam simulasi, setan masuk di simulasi. Itu dia yang bikin film ini nggak konsisten terhadap jalan ceritanya sendiri. Udah genrenya campur aduk, terus nggak konsisten. Masukin twistnya berantakan. Masukin twistnya nggak dibangun detail di awal. Yang paling parah adalah conclusion di akhirnya, karena memang udah berantakan. Bikin conclusion bagus udah susah. Ada seorang pria yang ngerokok dengan kelihatan rokok doang, itu kayak kita jadi kayak kesel gitu. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari podcast hari ini adalah membuat film horor itu nggak mudah gitu. Bahkan ratingnya di IMDb aja kita bisa lihat kalau film horor itu rating 6 aja itu udah bagus banget, udah lumayan. Sementara ada film-film misteri rating 9, film action ada rating 9, thriller bagus. Film horor sedang masa terpuruk. Mungkin suatu saat akan ada film horor yang bisa mendobrak seperti halnya dulu zaman The Ring sama The Grudge. Ya soalnya kan kalau kita lihat di film Indonesia juga kayak yang paling bagus menurut gua ya, Perempuan Tanah Jahanam sendiri nggak bisa dibilang horor 100%. Betul. Jadi misteri, itu bisa dibilang misteri thriller psikologi. Misteri thriller psikologi. Jadi horornya hanya atmosfernya aja, mungkin ada sedikit penampakan, tapi Joko Anwar sendiri nggak mau kalau Mas Joko Anwar nonton film ini mungkin iya benar-benar. Jadi nggak mau ngasih lihat yang horornya gitu. Jadi lebih ke arah misteri, thriller, psikologi atau misteri psikologi. Jadi benar-benar memainkan otak manusia gitu. Iya. Itu yang bikin kita merinding sekarang gitu. Yang ternyata twistnya itu creepy. Gitu. Jadi main di twist yang bagus. Gua juga berharap perfilman Indonesia, terutama karena kita tinggal di Indonesia ya, itu banyak mencontoh perfilman luar kayak dari Korea, menginspirasi di mana twist sama reveal itu benar-benar dipersiapkan dari awal. Bikin merinding.
Bukan Babadook yang bikin merinding ya, Bro. Nah, Babadook itu contoh film yang zaman dulu gitu. Terus dibikin lagi kan sekarang? Setan nongol. Oh iya. Come to play. Come play itu juga ada, kita belum sempat nonton. Tapi kalau nonton kita bakalan bikin video hujat kayak gini lagi. Jadi come to play. Ya, kedepannya kita mungkin akan bikin lagi podcast yang mereview film dari sinopsisnya dan secara mendalam ya, secara mendalam. Jadi bukan hanya tentang film itu, tapi faktor intrinsik. Jadi kenapa film ini bisa jadi bagus pada zaman sekarang? Kenapa film ini bisa jadi jelek di zaman sekarang? Kenapa film ini konyol dalam zaman sekarang? Mungkin kalau film Ghost of War ini keluar 20 tahun yang lalu, ini jadi hits ini. 20 tahun 19-an ya. Iya, 19-an 99-an ya. Ya, ntar kita ketemu lagi di podcast BNB lainnya. Betul. Dengan gua Odo dan gua Rama Sims di Bagus Nonton Bareng.